Halo, selamat pagi semuanya anak-anak. Tuhan memberkati ya. Nah, pada hari ini kita belajar kembali tema 7, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran keempat ini kita mempelajari PPKN, juga bahasa Indonesia dan IPS. Nah, pada pembelajaran PPKN kita mau membahas tentang bagaimana proses pembentukan NKRI atau Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Nah, seperti kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Nah, sebagai sebuah negara yang sudah merdeka, maka salah satu unsur terbentuknya negara merdeka itu adalah pemerintahan yang berdaulat, ya, artinya pemerintahan yang berkuasa penuh atas berjalannya negara tersebut. Nah, untuk itulah para pemimpin bangsa pada waktu itu segera mengadakan rapat untuk pembentukan struktur pemerintahan, ya. Nah, para pemimpin bangsa waktu itu memanfaatkan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Nah, lembaga ini yang dibentuk oleh Jepang bersama dengan para pemimpin pada waktu itu. Nah, apa saja yang dihasilkan pada pertemuan tersebut adalah yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, setelah menetapkan Undang-Undang Dasar, maka sidang membahas pemilihan presiden dan wakil presiden, ya. Nah, untuk pertama sekali itu terpilihlah presiden kita Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Lalu yang ketiga adalah pembagian wilayah Indonesia. Nah, pada pembagian wilayah Indonesia itu pada 19 Agustus 1945, agendanya membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, ya. Jadi mula-mula anak-anak hanya 8 provinsi di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Selain pembagian wilayah ini juga dibuat pembentukan kementerian. Nah, pada awalnya kementerian itu hanya ada 12 departemen, ya. Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Penerangan, Perhubungan, dan Pekerjaan Umum. Nah, sedangkan jabatan tinggi negara waktu itu hanya ada 4, yaitu ada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. Nah, anak-anak, selain itu ada juga pembentukan Komite Nasional Indonesia, ya. Pembentukan Komite Nasional ini dilakukan di setiap provinsi, ya, dengan sebutan Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, tugasnya adalah untuk membantu tugas pemerintah daerah. Lalu juga dibuat pembentukan Badan Keamanan Rakyat, ya. Selain itu pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah Indonesia. Nah, inilah anak-anak yang menjadi apa yang harus diselesaikan setelah proklamasi kemerdekaan. Tujuannya adalah sekali lagi untuk membuat negara yang baru merdeka ini
pemerintahannya berdaulat, bukan menjadi pemerintahan yang diatur oleh negara lain. Nah, itulah dia tentang PPKN. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia anak-anak kita diminta mempelajari, menemukan dan menyampaikan informasi dari bacaan dengan menggunakan tabel KW, ya, atau now, what do you do to now. Nah, jadi sebenarnya tabel ini berisi 2 kolom, di mana sebelah kanannya itu tentang apa, sebelah kirinya itu tentang apa yang sudah kita ketahui dari sebuah bacaan yang kita baca. Sedangkan di sebelah kanan adalah kolom apa yang mau kita ketahui lagi setelah kita membaca. Nah, belajar seperti ini sebenarnya anak-anak untuk mempermudah kita supaya kita mengetahui pasti informasi apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui. Nah, ini bisa kita lakukan nanti di kelas, mungkin yang tatap muka kita akan coba mengerjakannya sehingga memperdalam pemahaman anak-anak kami. Kembali ke pembelajaran IPS tentang unsur-unsur kebudayaan. Nah, Indonesia itu bisa dikatakan sebagai negara yang luar biasa karena sangat kaya dengan unsur-unsur kebudayaan. Dan seharusnya sebagai warga negara kita harus bangga terhadap keberagaman tersebut. Nah, kita akan melihat beberapa unsur-unsur keberagaman itu, yaitu ada keberagaman pengetahuan, bahasa, mata pencaharian, teknologi dan peralatan hidup, kesenian, religi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Nah, inilah anak-anak yang menjadi unsur-unsur kebudayaan di Indonesia. Nah, supaya lebih memahami apa yang dipelajari hari ini, tolong ikutilah video berikut ini dan di akhir video nanti ada penugasan. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ingatlah kalian peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Ya, ini adalah peristiwa ketika pembacaan naskah proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar. Undang-undang dasar berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintahan dengan memanfaatkan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Tugas utama PPKI yaitu ada 3. Yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Dan yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi Indonesia. Setelah melakukan 3 kali sidang, didapatkan keputusan sidang PPKI. Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Keputusan sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah
Yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua adalah membagi Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Borneo adalah yang sekarang kita kenal sebagai Kalimantan. Dan keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden sebelum lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi terbentuk. Dan membentuk alat kelengkapan keamanan negara, yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Jadi, ini adalah keputusan sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan NKRI yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan juga perbedaan. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Sekarang kita akan memasuki muatan PPKN. Nah, apa saja ya unsur-unsur budaya tersebut? Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur budaya yang berikutnya adalah mata pencarian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencarian masyarakatnya juga beragam. Berikutnya, unsur budaya adalah teknologi dan peralatan. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata untuk wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat pembuatan makanan dan minuman, serta alat pembuatan pakaian. Unsur budaya berikutnya adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khas daerahnya. Dan kesenian ini sangat beragam. Unsur berikutnya adalah pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan hidupnya, sehingga hidupnya dapat berjalan dengan lebih mudah karena pengetahuan tersebut. Unsur budaya yang berikutnya, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Seperti sistem perkawinan, kematian, upacara-upacara adat, dan hal-hal lainnya. Dan unsur budaya yang berikutnya adalah bahasa. Di Indonesia, setiap suku memiliki alat komunikasi sendiri-sendiri. Jadi, setiap suku memiliki bahasa daerahnya sendiri. Nah, kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan hal tersebut patut kita syukuri. Karena tanpa adanya bahasa Indonesia, tentulah kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan suku lain yang berbeda bahasa dengan kita. Apa ya faktor penyebab keragaman budaya tersebut? Ya, faktor penyebab keragaman budaya yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis ini adalah keturunan, ras, dan juga suku. Kemudian ada faktor geografis atau keadaan alam. Berikutnya, faktor historis atau sejarah di masa lalu. Dan faktor keterbukaan terhadap pihak luar. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.